Ya, selamat sore teman-teman. Mohon maaf ya mengganggu waktu sorenya. Hari ini saya akan menyampaikan topik terkait dengan asuhan perawatan jiwa pada pasien dengan defisit perawatan diri ya. Saya mohon maaf baru mengirim link video pembelajaran karena memang laptop saya ini udah tua teman-teman ya. Udah dari 2019 dan belum pernah diganti gitu ya. Udah pernah jatuh sebelumnya ya. Jadi samping kanan kirinya udah pecah gitu ya. Kemudian udah banyak data-data gitu ya, sehingga lelet sekali saat dibuka ya. Saya mohon maaf ya. Baik, saya langsung mulai ya terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Teman-teman nanti boleh lihat materinya, nanti PPT-nya saya share melalui Sipen ya. Boleh baca-baca. Teman-teman nanti yang kebetulan lagi jalan-jalan ke perpustakaan, boleh nanti pinjam buku yang judulnya Asuhan Keperawatan Jiwa. Ya, di sini lengkap asuhan keperawatan mulai dari diagnosis sehat, diagnosis risiko, dan diagnosis sakit, gitu ya. Nah, kompetensinya teman-teman di program profesi nurse ya, saya nyebutnya program pendidikan profesi nurse, gitu ya, yang tahap akademiknya teman-teman lalui saat ini, gitu ya, adalah diagnosis sehat dan diagnosis risiko. Ya, sedangkan untuk diagnosis sakit itu yang paling banyak berkontribusi adalah teman-teman kita yang spesialis perawatan jiwa gitu ya. Artinya nanti soal-soal uji kompetensi akan lebih banyak keluar di diagnosis sehat maupun diagnosis risiko. Gitu ya. Jadi pastikan teman-teman memahami bagaimana sih cara mendiagnosis ya, terutama diagnosis yang saya sebutkan tadi ya. Nah, untuk defisit perawatan diri ini merupakan salah satu diagnosis sakit gitu ya, di mana teman-teman bisa mendiagnosis ini, tapi ada batasannya ya, under supervisi. Kalau kami di dalam menyusun standar gitu ya, standar profesi perawat, kami sering menyebutnya under supervisi ya. Kalau secara labeling ya, memang profesi nurse ini bisa di level 3 atau level 4 ya. Tapi untuk level 4 sendiri itu masih under supervisi ya, under supervisi. Baik. Di sini saya paparkan dulu terkait dengan template ya, template pengkajian asuhan keperawatan supaya teman-teman punya gambaran nanti apa sih yang harus saya kaji ya, mulai dari identitas ya sampai dengan nanti kalau di keperawatan jiwa pengkajiannya itu nggak hanya psikologis saja ya, tapi fisik juga harus dikaji ya. Nanti akan teman-teman tampilkan data-data TTP, data-data pemeriksaan fisik. Kalau nanti ditemukan ada masalah perawatan fisik, nggak apa-apa teman-teman angkat ya, nggak apa teman-teman angkat dan teman-teman lakukan intervensi ya. Baik, saya perbesar. Karena kembali lagi ke definisi sehat ya teman-teman. Sehat itu tidak hanya dilihat dari satu aspek saja, tapi bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual. Ya, bio kaitannya dengan fisik, ya, psiko kaitannya dengan kejiwaan, ya, sosial dengan cara interaksi antar manusia, ya, kultural kaitannya dengan budaya yang diterapkan di dalam satu komunitas, gitu ya, dan spiritual, ya. Spiritual kaitannya dengan kenyamanan, ketenangan, gitu ya, terbebas dari rasa cemas dan lain sebagainya, ya. Nah, tahapan awal pada saat teman-teman melakukan pengkajian ya, pastikan teman-teman tampilkan identitas dulu. Identitas klien yang teman-teman kaji ya. Nah, karena teman-teman mahasiswa gitu ya, teman-teman hanya boleh menampilkan inisial saja. Inisial nama klien. Misalnya Andi Pranata AP gitu ya. Tampilkan juga berapa usianya dan nomor rekam medis ya. Serta sumber data ini maksudnya adalah dari mana teman-teman mendapatkan data? Apakah dari pasien, klien, atau dari keluarga?
ya. Kalau misalkan teman-teman lagi mengkaji ya dan menanyakan kepada keluarga klien, ya tampilkan di sini keluarga Tuan X, gitu ya. Dilanjutkan dengan alasan masuk, ya. Teman-teman tanyakan apa yang menyebabkan klien atau keluarga datang ke rumah sakit saat ini, ya. Alasan masuk harus here and now, ya. Mau dia pengkajian medikal bedah, mau dia pengkajian komunitas, mau dia pengkajian keperawatan jiwa, data yang ditampilkan di alasan masuk adalah data-data here and now, data yang saat teman-teman kaji tersampaikan baik secara subjektif maupun objektif, ya. Terus yang kedua, yang teman-teman tampilkan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga untuk mengatasi masalah ini, ya. Misalnya, ya ditemukan klien yang datang ke rumah sakit ya dengan keluhan kata keluarganya, ini orang komat kamit melulu, ya, sering menyendiri. Nah, upaya yang sudah dilakukan oleh keluarga untuk mengatasi masalah tersebut apa? Misal ya, sudah kami bawa ke dukun, sudah kami bawa ke pengobatan alternatif. Itu teman-teman dokumentasikan. Karena nanti itu kaitannya dengan belief, ya. Kepercayaan yang ada di keluarga tersebut, kebiasaan yang ada di keluarga tersebut, teman-teman dokumentasikan, ya. Lalu tanyakan setelah dibawa ke dukun atau ke pengobatan alternatif, bagaimana hasilnya, ya. Nanti keluarganya akan bercerita, ya. Kalau pasiennya yang datang langsung, ya yang kita tanyakan langsung, dia akan cerita. Ya. Sudah awalnya sih oke-oke aja kelihatannya, tapi kok kumat lagi gitu ya. Teman-teman dokumentasikan, ya. Yang selanjutnya yang teman-teman juga harus kaji adalah faktor predisposisi, gitu ya. Apakah pernah mengalami gangguan jiwa sebelumnya? Ya, teman-teman tanyakan, Pak, Bu, sebelumnya Tuan X ini pernah nggak mengalami gangguan jiwa? Ya. Lalu bagaimana pengobatan sebelumnya? Berhasil atau tidak? Gitu ya. Nah, lalu kajilah faktor predisposisi, kemungkinan faktor predisposisi seperti aniaya fisik, gitu ya. Kalau ada, teman-teman tuliskan pelakunya siapa yang melakukan aniaya fisik, ya. Lalu usia yang melakukan aniaya fisik berapa? Korbannya siapa? Usianya berapa? Ada saksi enggak? Usia saksi berapa? Sampai dengan tindakan kriminal, ya. Jadi teman-teman deskripsikan. Nanti tabel ini harus teman-teman narasikan, gitu ya, untuk detailnya, ya. Kemudian faktor predisposisi lain yang perlu teman-teman kaji juga adalah adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa? Kalau ada, hubungan si klien dengan keluarga itu apa? Anak, ya, sepupu, dan lain sebagainya. Gejalanya seperti apa? Lalu bagaimana riwayat pengobatan atau perawatan yang sudah dilakukan oleh keluarga? Lalu, apakah ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan? Ini perlu teman-teman kaji, ya. Nanti dia akan cerita, ya. Saya pernah dapat pengalaman begini, begini, begini. Saya merasa bla bla bla. Saya panjang banget ceritanya. Kalau pasien dengan uh, harga diri rendah, gitu ya. Harga diri rendah. Contohnya ya, dia akan lebih banyak menyampaikan subjektifnya, menyampaikan keluhan. Saya kok saya kok diintimidasi, saya kok bla bla bla. Banyak sekali ya subjektif yang dia sampaikan. Akan berbeda nanti ketika teman-teman ketemu dengan gangguan jiwa yang isolasi sosial. Namanya juga isolasi ya, menarik diri dari sosial, ya. Tidak banyak berbicara, tidak melakukan kontak mata, ya, subjektifnya sedikit. Nah, ini adalah kompetensi yang harus teman-teman kuasai, ya, yaitu mampu membedakan antara
harga diri rendah kronis dan isolasi sosial. Dua-duanya pasti akan sama ngomongnya nunduk, nggak tatap mata. Ya, susah diajak ngobrol. Ya, tapi kalau yang harga diri rendah kronis, dia bisa bisa bersosialisasi dengan orang lain, gitu ya. Namun merasa dirinya secara harga dirinya rendah, secara subjektif akan banyak yang dia utarakan. Akan banyak data subjektif yang akan teman-teman dapatkan nantinya ya. Ya. Tapi kita nggak bahas tentang harga diri rendah dan isolasi sosial dulu. Hari ini kita bahas terkait dengan topik defisit perawatan diri. Ya, kompetensi yang harus teman-teman kuasai ketika teman-teman ketemu topik ini adalah teman-teman mampu untuk melakukan asuhan keperawatan pada kasus-kasus ini. Ya. Ada tahapannya nanti. Ya, di pertemuan pertama teman-teman mesti ngapain? Pertemuan berikutnya teman-teman mesti ngapain ada, gitu ya. Jadi melakukan strategi pelaksanaan komunikasi nggak cukup hanya sekali, ya. Contohnya pertemuan pertama teman-teman melakukan apa bina hubungan saling percaya. Pertemuan berikutnya teman-teman mengajarkan cara berdandan. Pertemuan berikutnya bla 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 akan berbeda-beda topik tiap pertemuan dan setiap pertemuan harus ada strategi pelaksanaan komunikasi. Ya, harus ada strategi pelaksanaan komunikasi. Nanti kita akan bahas bagaimana SP. Ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Pengkajiannya tidak hanya psikisnya saja, tapi fisiknya juga dikaji. Tampilkan hasil TTP-nya, tekanan darah, heart rate, pernapasan dan suhu. Antropometri, ya, tinggi badan dan berat badan. Lalu keluhan fisik ada apa tidak? Kalau ada apa keluhannya? Ya misalnya keluhannya, saya kok nggak enak badan ya, saya kok ngerasa gatel ya. Paling sering yang diderita oleh uh, penderita ya, oleh klien-klien dengan gangguan jiwa adalah keluhan gatal, masalah di kulit lah intinya. Itu paling sering saya temukan. Beberapa kali saya datang ke PSBL ya, antisosial Bina Laras ya. Masalah fisik yang paling banyak ditemukan adalah gatal ya. Gatal. Makanya apa namanya? Ketika ditanya bantuan apa yang bisa kami berikan, ya, pasti orang petugasnya itu bilang gini, kami butuh sulfur, ya, kami butuh ini dan itu, ya, butuh sikat gigi, butuh sendok dan lain sebagainya, ya. Kalau kita ya, namanya juga kita lagi bakti sosial ya, kita berupaya ya untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan sesuai dengan budget kita, ya. Paling banyak keluhan fisiknya adalah gatal sih. Ya, gatal, garuk-garuk sama dia, kukunya panjang dan kurang bersih ya. Jadi ketika ngegaruk ya lecet kulitnya ya, jadi luka ya. Itu kondisi fisik yang sering dialami oleh penderita gangguan jiwa. Kemudian teman-teman perlu kaji juga psikososialnya, buat genogram minimal 3 generasi ya. Nah, kalau bikin genogram, nggak cukup hanya teman-teman gambarkan skema genogramnya, tapi teman-teman perlu menjelaskan apa sih maksudnya ini, yang mana penderitanya, yang mana pot de entry-nya. Ketika misalnya kalau saya ya di komunitas selalu ada pot de entry-nya. Saya masuk ke keluarga ini, siapa yang pertama kali saya temukan? Ya, jelaskan di situ harus tergambar jelas pot de entry-nya. Misalnya pertama saya masuk ke keluarga, saya bertemu dengan ibu. Ternyata setelah dilakukan pengkajian penderitanya bukan ibu, tapi anaknya. Ya, harus tergambar di dalam genogram penderitanya, harus dibedakan dengan orang yang sehat secara mental, secara psikis. Ya, klien harus dibedakan, ada tandanya ya.
Misalnya yang bulat polos ya cewek, ibu gitu ya, perempuan. Kemudian yang kotak polos ya laki-laki sehat. Ya, kemudian yang bulat tapi di arsir itu kliennya gitu ya. Harus ada pembedanya. Kemudian buat tanda panah untuk kode entry ya. Kemudian teman-teman juga perlu melakukan pengkajian terhadap konsep diri ya. Yang pertama gambaran diri ya, persepsi ya, persepsi klien terhadap tubuhnya ya. Memang ya kalau penderita gangguan jiwa ini ada keunikan tersendiri ketika kita melakukan komunikasi, yaitu pertama ya, komunikasi yang dia sampaikan itu tidak banyak, gampang bosan. Makanya salah satu strategi yang bisa kita kembangkan ketika kita berkomunikasi dengan klien gangguan jiwa adalah kontrak waktunya jangan lama-lama, jangan berjam-jam ya. Tidak sampai 45 menit, jangan. 15 sampai 30 sampai 20 menit cukup. Setelah itu istirahat ya. Lalu sebelumnya teman-teman kontrak lagi kalau memang mau ketemu di hari tersebut. Ya, di hari yang sama. Baik, kita istirahat dulu 15 menit. Nanti kita ketemu lagi di sini jam 15 ya, di sini. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan topik ini. Ya, mereka akan gampang bosan ya, sehingga waktu yang kita alokasikan untuk ngobrol sama klien tidak terlalu banyak ya per sesi. Kemudian teman-teman juga perlu menanyakan di anggota tubuhnya bagian mana yang paling disukai ya, dan bagian mana yang paling tidak disukai ya. Lalu kenapa tidak suka itu, kenapa paling suka itu dikaji ya. Selanjutnya identitas diri. Teman-teman kaji status posisi klien sebelum dirawat ini sebagai apa. Oh misalnya tentara ya. Oh misalnya sebagai perawat di ruang bedah misalnya. Ya. Sebelum dirawat gitu ya. Posisi klien itu sebagai apa? Peranannya ya. Lalu kepuasan klien terhadap status dan posisinya saat itu ya. Posisinya yang sebelumnya tadi ya. Oke, meliputi misalnya ya, kalau di settingan sekolah sebagai guru misalnya, puas nggak dengan posisi dia saat itu ya. Lalu kepuasan dengan tempat kerja, puas nggak dengan pekerjaannya, puas nggak dengan lingkungan pergaulannya ya. Lalu teman-teman juga perlu kaji kepuasan sebagai pribadi ya. Contohnya sebagai perempuan, ngerasa puas nggak dengan identitasnya dia sebagai perempuan ya. Kalau dia tidak puas, apa yang menyebabkan ketidakpuasan? Ya, teman-teman perlu mengkaji lebih dalam. Kadang-kadang nih teman-teman, kalau kita melakukan kajian pada klien dengan gangguan jiwa, itu klien bisa nangis-nangis kalau cerita. Kalau udah trust dengan kita, apapun akan dia ceritakan. Ya, kalau dia udah trust, makanya dalam setiap strategi pelaksanaan selalu ada bina hubungan saling percaya. Ya, bina hubungan saling percaya dulu dengan klien, antara klien dengan petugas kesehatan gitu ya. Lakukan strategi-strategi yang bisa teman-teman kembangkan ya. Setiap orang, setiap individu, setiap perawat itu biasanya punya strategi sendiri. Contoh ya, saya orang Sunda misalnya ya, merawat klien gangguan jiwa yang sukunya Sunda ya. Ternyata setelah dilakukan pengkajian, klien itu agak kurang bisa ngomong bahasa Indonesia. Nah, teman-teman bisa gunakan bahasa Sunda ketika ngobrol sama ini pasien, ya. Bisa, kamu bisa begitu, bisa. Gunakanlah bahasa yang pasien yang ngerti, kita juga ngerti, ya. Pasiennya hanya bisa bahasa Sunda, ngomong Sunda. Pasiennya hanya bisa bahasa Jawa, ngomong bahasa Jawa, ya. Itu akan lebih dapat, ya.
Lalu teman-teman juga perlu mengkaji tugas dan peran yang diemban dalam keluarga, kelompok, dan masyarakat, ya. Bagaimana kemampuan klien melaksanakan tugas dan peran tersebut, gitu ya. Misalnya ya, sebagai kepala, ya, kepala keluarga, bagaimana? Oh, saya ngerasa kok saya nggak dihargai ya. Kalau saya ngomong nggak ada yang dengerin, misalnya ya. Saya ngomong selalu aja dipotong-potong. Ada, ya, ada yang bercerita begitu, ada, ya. Kemudian lakukan juga pengkajian tentang ideal diri, harapan terhadap tubuh. Saya berharap tubuh saya begini, tapi sekarang saya begini, ya. Posisi, status, tugas, peran, harapan klien terhadap lingkungan. Saya pengen lingkungan saya tuh seperti ini, saya nggak merasa seperti ini, ya. Dan lupa, kemudian harapan klien terhadap penyakitnya. Saya ingin, ya, cepat sembuh, misalnya ya. Saya ingin cepat bisa melakukan sosialisasi dengan keluarga. Saya ingin keluarga saya bisa menerima saya kembali, gitu ya. Itu dikaji. Kemudian kaji juga tentang harga diri, penilaian, penghargaan orang lain terhadap diri dan kehidupannya, ya. Harga diri, ya. Teman-teman harus sudah di luar kepala nih tentang kebutuhan Maslow, ya. Kebutuhan Maslow itu akan selalu keluar dalam uji kompetensi, ya. Baik uji kompetensi yang medikal bedah, area, komunitas area, dan lain sebagainya. Kebutuhan Maslow akan selalu ada, mulai dari fisiologi sampai dengan aktualisasi diri, ya. Nah, kalau ada gangguan pada kebutuhan ini, ya, ya ada yang tidak terpenuhi, ya satu aja kebutuhan akan mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya. Itu seperti circle, teman-teman. Nah, nanti akan saya kasih tips, ya, bagaimana cara memprioritaskan masalah keperawatan. Kalau yang gawat darurat bagaimana, kalau yang non gawat darurat bagaimana, gitu ya. Itu beda. Ada yang memprioritaskan berdasarkan kebutuhan Maslow, ada juga yang memprioritaskan berdasarkan ABC atau CAB. Itu tergantung kondisi, ya. Nanti kita akan belajar, ya, berproses. Kemudian teman-teman juga perlu kaji hubungan sosial. Tanyakan, ya, siapa orang yang berarti dalam kehidupan. Si pasien ini lebih akrab, lebih dekat sama siapa? Tempat untuk curhat itu ke siapa? Tempat berbicara ke siapa? Kalau mau minta bantuan ke siapa? Itu tanyakan. Sehingga nanti teman-teman klarifikasi ke orang tersebut, ya. Misalnya ke mamanya, gitu ya. Pada saat mamanya besuk, ya, kita ajak mamanya ngobrol, ya. Kaji. Biasa kalau Pak ini cerita, apa sih yang diceritakan, Bu? Ya. Kemudian keluhannya paling banyak apa? Misalnya ya, tanyakan pada klien kelompok apa saja yang diikuti dalam masyarakat. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang diikuti dalam masyarakat? Ya, keterlibatannya sejauh mana? Ya, kemudian spiritualitas, ya, kaitannya dengan pandangan, keyakinan, ya, dan norma budaya serta agama yang dianut, ya. Bagaimana sih pandangan keluarga terhadap gangguan jiwa? Ada yang memiliki pandangan bahwa gangguan jiwa ini disebabkan oleh makhluk halus, misalnya ada, ya, ada. Sehingga larinya bukan ke profesional kesehatan, tapi ke dukun, misalnya, ada. Namanya juga belief, ya. Ini teman-teman ada konsep tentang health belief model, ya, health belief model, health promotion model. Nah, belief transkultural nursing, ya, itu kaitannya dengan budaya yang dianut dalam suatu kelompok masyarakat, ya. Yang selanjutnya pandangan masyarakat setempat tentang gangguan jiwa. Tadi pandangan klien dan keluarga tentang gangguan jiwa. Aduh, saya merasa kayaknya ada yang beda nih.
gitu ya. Kok si A anak saya begini, biasanya nggak gini loh. Ya. Akhirnya mendorong keluarga untuk datang ke paparazi misalnya ya. Lalu pandangan masyarakat, ada yang ngejauhin gitu ya. Ada yang ngejauhin, ada yang takut ya. Ngelihat orang dengan gangguan jiwa lari misalnya, ada ya. Itu kaitannya ke pandangan ya. Tanyakan ke keluarga pasien misalnya di lingkungan sekitar ibu gitu ya. Apa sih reaksinya Bu ketika melihat kondisi Bapak misalnya ya. Kegiatan ibadah di rumah secara individu dan kelompok bagaimana ya. Sholat 5 waktu dilakukan apa tidak gitu ya. Lalu kalau yang Kristen apakah rutin berdoa gitu ya, membaca Alkitab, ditanyakan ya. Pendapat klien dan keluarga tentang kegiatan ibadah ya, tanyakan. Lalu status mental ya, yang perlu teman-teman kaji bagaimana penampilan, pembicaraan, sampai dengan daya tilik diri. Coba kita lihat satu-satu ya. Yang pertama kaitannya dengan penampilan ya. Ini terutama untuk diagnosis defisit perawatan diri, data ini harus ada. Ya, data ini harus ada. Penampilan yang tidak rapih dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Ada yang tidak rapi. Penggunaan pakaian tidak sesuai, ya. Harusnya kancingnya di sini ya dikancingin ke mana gitu ya. Sehingga tidak tidak kelihatan bagus gitu ya. Lalu cara berpakaian tidak seperti biasanya atau penggunaan pakaian tidak tepat, misal ya dia secara verbal menyampaikan mau ke musola tapi pakai pakaian tidak menggambarkan bahwa dia mau sholat gitu ya, pakai pakaian misalnya terbuka ya itu kan tidak tepat gitu ya. Tanda-tandanya gitu ya, ada apa ya dengan orang itu gitu ya, kaji lebih dalam gitu ya. Jelaskan hal-hal yang ditampilkan klien dan kondisi lainnya yang tidak tercantum di sini. Nih, tidak ada di sini. Ya, data penampilan umumnya didapatkan dengan observasi ya. Lalu pembicaraan. Ini bisa observasi, bisa wawancara ya. Amati pembicaraan yang ditemukan pada klien ya. Ada orang yang ngomongnya cepat ya, pasien gangguan jiwa nih, ada yang ngomongnya cepat. Kita nggak paham apa yang dia omongin. Ada yang ngomongnya keras, ada yang gagap, ada yang kalau kita ngomong dia membisu aja, nggak direspon, apatis atau lambat. Ada juga yang ngomongnya lambat. Nah. Ada. Inkoheren, ya nggak nyambung. Ya ngomongnya nggak nyambung. Topiknya harus bahasnya apa gitu ya. Yang kita lagi tanyakan, yang dia bahas itu apa? Nggak nyambung. Sekarang ngomongnya apa, beda lagi, nggak nyambung. Ya. Ini bisa wawancara dan observasi. Lalu kaji juga aktivitas motorik, ya. Agitasi saya sengaja ya menampilkan yang lengkap begini supaya ini bisa teman-teman bawa menjadi bekal teman-teman pada saat teman-teman praktik profesi nanti. Jadi ketika menemukan kata-kata begini teman-teman udah nggak asing lagi, gitu ya. Ya, dan bisa jadi ini keluar di uji kompetensi ya bahasa-bahasa asing seperti ini, gitu ya. Sehingga teman-teman perlu mengingat ya. Agitasi, gerakan motorik yang menunjukkan kegelisahan ya, agitasi seperti tidak teratur ya. Ya, kalau kita mau melakukan sesuatu itu kan sudah terpikirkan sebelumnya. Ini gelisah ya, seperti gelisah. Tik, gerakan-gerakan kecil pada otot muka yang tidak terkontrol. Teman-teman pernah lihat ya kalau ada orang ngobrol yang uh, ininya di bagian sini ya tiba-tiba gerak ya gini ya, tapi tidak tidak disengaja ya.
em, secara spontan, ya, ini gerak. Entah di sini, entah di mana gitu di bagian wajah, ya, tidak terkontrol. Grimasen, ya, gerakan otot muka yang berubah-ubah dan tidak dapat dikontrol oleh klien. Ya, gerakan muka yang tiba-tiba pertama nih begini senang gitu ya, biasa aja itu tiba-tiba ya nggak bisa dikontrol. Saya pernah merawat pasien ya, eh, kebetulan dia dapat terapi obatnya itu CPZ, ya, CPZ, dan mukanya seperti tegang begini. Nggak dia buat, ya, tapi memang itu efek dari obat ternyata, efek samping dari obat. Matanya melotot begini, gitu ya, dan mukanya seperti tampak tegang, ya. Nah, akhirnya apa? Kami kontrol kembali ke dokter spesialis jiwa, ya, dan diganti obatnya. Nah, setelah diganti obat, akhirnya uh, tidak tegang lagi, ya, kembali ke posisi semula, ya. Tremor, jari-jari yang tampak gemetar ketika klien menjulurkan tangan dan merentangkan jari-jarinya. Kalau begini nih, merentangkan jari seperti ini. Nah, atau kalau mau jabatan tangan seperti ini. Kelihatan nggak ya? Saya takutnya nggak kelihatan. Nah, gitu ya. Tremor. Kompulsif, kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nih, beberapa orang nih pasti sering melakukan ini, ya. Hati-hati ya. Seperti misalnya mencuci tangan secara berulang. Tadi udah barusan nih cuci tangan, ya. Nggak sampai beberapa menit kemudian cuci tangan lagi, ya. Hati, cuci muka, mandi, mengeringkan tangan dan sebagainya dilakukan secara berulang-ulang. Padahal itu sudah dilakukan sebelumnya beberapa waktu yang lalu, ya. Kompulsif. Kemudian gali juga alam perasaannya, ya. Kesedihan klien, keputusasaan misalnya, gembira yang berlebihan, ya. Ada hormon yang tidak seimbang, ya. Pada klien dengan gangguan jiwa ada hormon yang tidak seimbang yang kalau yang satunya naik, yang satunya turun misalnya, terlalu gembira. Yang ini naik, yang ini gembira. Yang ini turun, dia sedih gitu ya. Makanya ritmenya adalah kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira. Ada yang seperti itu, ya, karena hormon tertentu, ya. Ketakutan, ada objek tertentu yang ditakutinya. Misalnya ya, dia melihat ada sosok hantu misalnya yang di samping dia gitu ya. Padahal kita tidak melihat ada sosok yang ditakuti sehingga dia merasa ketakutan. Misalnya dengan menutup muka dan lain sebagainya, ya. Itu bentuk dari data objektif yang bisa kita amati, ya. Selanjutnya, khawatir tentang objek yang belum jelas, ya. Padahal belum terjadi ini, belum terjadi, belum jelas objeknya, tapi merasa khawatir, ya. Maaf ya, saya izin minum dulu. Oke, lanjut. Kita kaji juga tentang APEK, ya. Ada APEK datar, APEK tumpul, labil, ya. APEK datar adalah kalau ngomong nggak ada perubahan roman muka, datar aja begitu. Saya nah, 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 nah. Ya, tapi kalau kita kan ngomong kalau uh, apanya tone-nya agak tinggi sedikit kayak ceria gitu ya. Nih, kalau saya ngomong nih misalnya ya, kalau saya ngomong gini ada sesuatu gitu ya, ekspresif, ya, yang kita ekspresikan. Kalau kita lagi senang ya kita menampilkan muka senang,
Kalau kita lagi sedih, kita menampilkan muka sedih. Nah, kalau afek datar, gitu ya, mau sedih, mau senang, begitu aja mukanya. Ya, saat ada stimulus menyenangkan begitu, saya menyedihkan juga seperti itu. Ya. Ada juga afek tumpul. Afek tumpul itu dia hanya bereaksi kalau ada stimulus emosi yang kuat. Ya, jadi untuk stimulus-stimulus yang biasa aja nggak akan ada efek apa-apa. Ya. Tapi ketika stimulus emosi yang kuat, akan ada reaksi misalnya marah, mengepalkan tangan dan lain sebagainya, mukanya melotot dan lain sebagainya. Ya, ada juga yang labil, emosinya cepat berubah. Baru aja beberapa menit yang lalu senang ketawa-ketawa, tiba-tiba marah-marah. Ya, emosi yang berubah. Ingat ya teman-teman, setiap orang beresiko mengalami gangguan jiwa. Gangguan ya, semua orang beresiko mengalami gangguan jiwa tergantung ya stresornya ada apa enggak ya. Ada apa enggak stresornya ya. Kemudian eh, apa namanya? Yang menentukan juga adalah respon ya. Responnya itu adaptif apa enggak? Respon individu tersebut terhadap stresor yang timbul adaptif atau tidak. Kalau masih adaptif, ya orang tersebut kemungkinan tidak akan mengalami gangguan jiwa. Namun kalau responnya adalah respon maladaptif, ya beresiko mengalami gangguan jiwa atau bahkan ya beresiko untuk sakit jiwa, perlu penanganan oleh profesional kesehatan. Gangguan jiwa kalau tidak di-maintain dengan baik, ingat ya, cemas juga adalah salah satu gangguan jiwa, ya cemas, ya. Tapi ketika cemas tidak di-maintain dengan baik, tidak ditangani dengan baik, itu yang bisa menyebabkan orang itu butuh profesional kesehatan, ya. Termasuk stres ya teman-teman, termasuk stres. Ketika teman-teman stres harusnya ada aktivitas pengalih minimal, ya, supaya stresnya berkurang. Misalnya relaksasi dan lain sebagainya, ya. Oke, ada juga yang tidak sesuai atau emosinya tidak sesuai dan bertentangan dengan stimulus yang ada, ya. Lalu nilai juga tentang interaksi selama wawancara, ya. Kadang-kadang pasien ada yang ketika kita melakukan wawancara, ya, diskusi, ya, ngobrol sama pasiennya, dia menatap kita seperti bermusuhan, ya, seperti bermusuhan. Kayak kita itu dia takut-takut, ya, seperti kita akan melukai dia, ya, seperti bermusuhan. Lu musuh gua, ya, seperti begitu. Ada yang tidak kooperatif, ya, kita ngomong apa, dia melakukan apa, sana kemari. Ada juga yang mudah tersinggung, ya. Jadi memang salah satu skill yang harus teman-teman latih, ya, ketika ngobrol dengan pasien gangguan jiwa adalah skill komunikasi, ya. Fase komunikasi itu harus teman-teman lakukan mulai dari fase orientasi, fase kerja, sampai dengan fase terminasi. Skill komunikasi harus teman-teman latih. Dan memang komunikasi ini jam terbang ya. Semakin sering kita berinteraksi dengan klien gangguan jiwa, semakin terlatih kita. Nah, trustnya pasien juga semakin baik terhadap kita. Sehingga ketika kita melakukan intervensi keperawatan pada pasien tersebut, pasien nggak takut lagi. Ya. Atau pasien merasa kita seperti keluarganya, ada. Ya. Ada juga yang kontak matanya kurang selama wawancara. Selama kita ngobrol, nggak ada kontak mata. Itu harus teman-teman dokumentasikan. Tidak mau menatap lawan bicara, yang ngobrolnya itu matanya nunduk aja ke bawah selama ngobrol, tapi mulutnya ngomong, gitu ya. Ada yang seperti itu. Ya, defensif, selalu berusaha mempertahankan pendapat
dan kebenaran dirinya. Pokoknya begini, nah, gitu ya. Ngerasa dia yang paling benar, gitu. Ya, ada yang begitu. Ada juga yang curigaan, ya, menunjukkan sikap, perasaan yang tidak percaya pada orang lain, ya. Kalau skizofrenia itu kan banyak ya, salah satunya adalah skizofrenia paranoid, ya. Nah, itu namanya juga paranoid ya. Ketika kita mau ngedeketin, dia seperti kayak, aduh, jangan-jangan dia mau ngelukain saya gitu. Ya, ada pemikiran seperti itu, ya. Menunjukkan sikap dan perasaan tidak percaya pada orang lain. Aduh, jangan-jangan, jangan-jangan, ya. Lalu kaji juga terkait dengan persepsi. Kalau dia halusinasi, jenis halusinasinya ini halusinasi apa? Pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, ya. Jelaskan isi halusinasinya, frekuensi. Pasien halusinasi, gitu ya. Nggak setiap saat dia itu halusinasi. Nggak setiap saat dia ngedengerin suara-suara, nggak setiap saat dia ngelihat sesuatu, itu enggak. Ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu tertentu yang itu harus teman-teman uh, apa ya, hafal gitu ya. Oh, si pasien ini ya, dia mendengar suara-suara pada jam 7 malam ya. Gejala yang tampak pada klien ketika berhalusinasi misalnya ya. Misalnya ngomong sendiri, ada begitu ya. Komat-kamit mulutnya sendiri gitu ya. Kemudian ketawa sendiri, ada, tergantung. Ya, makanya tergantung jenis isi halusinasinya. Kalau isi halusinasinya ada sesuatu yang lucu gitu ya, dia akan ketawa. Ketika isi halusinasinya adalah sesuatu yang nyebelin gitu ya, yang nakutin, dia akan takut, dia akan kesel, ya. Jadi pelajari karakteristik ya isi halusinasi, frekuensi dan gejala yang tampak ketika pasien halusinasi, ya. Kemudian yang harus teman-teman kaji juga adalah proses pikir. Ada yang namanya sirkumstansial ya, pembicaraan yang berbelit-belit tapi sampai pada tujuan pembicaraan ya. Ngomongnya berbelit-belit gitu ya. Tapi bedanya dengan tangensial ini sampai tujuannya di tujuan pembicaraannya dia gitu ya, sampai ke kita. Bisa kita tangkap walaupun berbelit-belit ya. Sementara tangensial adalah pembicaraan yang berbelit-belit tapi tidak sampai pada tujuan. Yang mau dia sampaikan itu jadinya nggak kita tangkap, nggak kesampaian. Ya maksudnya. Yang selanjutnya adalah kehilangan asosiasi. Sebentar. Kehilangan asosiasi adalah pembicaraan tidak ada hubungannya antara satu kalimat dengan kalimat lain. Ya. Tapi itu tidak disadari oleh kliennya. Ya. Jadi ngomong, dia ngalir ngomong ya, tapi antar kalimat tidak nyambung. Gitu ya. Ada juga flight of idea, ya garis bawahi kata flight, ya loncat-loncat dari topik satu ke topik lain. Dia ngomong nih, dia ngerasanya nyambung aja, tapi kita yang menilai, yang ngobrol sama dia, yang menilai ya loncat topiknya dari satu topik ke topik lain, ya yang nggak logis, ya tidak sampai pada tujuan. Ada juga blocking, ya ngomong dia tiba-tiba ya itu bisa kita nilai ya bisa kita observasi ya kemudian dilanjutkan kembali ngomong apa lagi gitu ya perseverasi pembicaraannya diulang berkali-kali ini kayaknya udah ngomongin lagi deh sama dia tadi ya tapi diulang-ulang lagi sama dia ya teman-teman nilai dokumentasikan ya kemudian isi pikir obsesi pikiran yang selalu muncul walaupun klien berusaha menghilangkannya ya udah berusaha nih dia buat ada aktivitas mengalir dan lain sebagainya tapi muncul lagi aja pikiran itu ya fobia ketakutan yang tidak logis terhadap objek dan atau situasi tertentu
ya, fobia. Hipokondria, keyakinan adanya gangguan organ dalam tubuh yang sebenarnya itu nggak ada. Misalnya ya, saya kok ngerasa ada yang merayap-rayap ya di tubuh saya. Saya kok ngerasa ada yang ngegores saya ya. Kayaknya di dalam tubuh saya ada begini. Ya, yang sebetulnya itu nggak ada ya. Tapi dia merasakan ada ya. Depersonalisasi, perasaan klien yang asing terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Ya. Saya, saya siapa? Dia bingung. Ya, ada ide yang terkait keyakinan klien terhadap kejadian yang terjadi di lingkungan ya, oke. Keyakinan ya terhadap kejadian, dia yakin bahwa ini ini kok begini gitu ya, yakin banget ketika dia bercerita, saya tuh tadi begini, ini udah tadi kok nggak ada ya, ya. Kemudian pikiran magis ya, keyakinan klien tentang kemampuannya melakukan hal-hal yang mustahil. Saya bisa terbang ya, saya tuh punya sayap, ini saya bisa ngambil itu, liatin ya, dia terbang ya. Keyakinan klien terhadap kemampuannya melakukan hal-hal yang mustahil, yang orang lain nggak mampu, dia mampu ya. Yakin, dia keyakinan dirinya ya. Yang selanjutnya, waham ya, ada gangguan jiwa namanya waham ya. Tapi saya nggak terlalu bahas tentang waham ya. Tapi pada saat teman-teman melakukan pengkajian ya, teman-teman juga kaji apakah kemungkinan ada masalah perawatan ini. Waham banyak, ada waham agama, somatik, kebesaran, curiga, nihilistik ya, tergantung. Tetap teman-teman kaji karena nanti teman-teman akan membuat web of Caucasian atau pohon masalah yang kontennya adalah cause, chord, problem, dan efek. Ya, supaya ini sinkron, nyambung gitu ya. Yang mana cause, yang mana chord problem, yang mana apa? Efek. Teman-teman harus mengkajinya itu secara komprehensif. Ya, ini waham bizar ya. Teman-teman bisa baca. Ya, teman-teman juga perlu mengkaji tingkat kesadaran, ya, bingung dan sebagainya yang bisa teman-teman dapatkan melalui wawancara dan observasi. Memori juga teman-teman perlu kaji karena ada beberapa pasien yang dia itu ingatannya jangka panjang, tapi jangka pendeknya dia lemah. Misalnya dia bisa mengingat kejadian-kejadian beberapa tahun yang lalu, tapi ketika mengingat kejadian yang pendek gitu ya, misalnya beberapa hari yang lalu atau yang barusan dia lakukan, itu susah. Tuh, ya teman-teman perlu kaji. Tidak dapat mengingat kejadian saat ini yang barusan dia lakukan. Habis ngapain ya tadi? Ya, hati. Tingkat konsentrasi dan berhitung. Ada tipe klien yang mudah teralihkan, nggak mampu berkonsentrasi itu ada. Namanya juga klien gangguan jiwa, gitu ya. Tidak mampu berhitung. Ya coba teman-teman latih dia menghitung, gitu ya. Suruh pasien yang menghitung 1 sampai 10 misalnya. Ya. Misalnya pengurangan 5 kurang 3 berapa? Gak mampu dia. Dia memang tangannya begini-begini, tapi bingung. Ya, ya, nggak mampu berkonsentrasi. Suruh kliennya itu minta ngulangin ya kata-kata yang baru kita ini. Kasih beberapa kata ya, beberapa rangkaian kata itu ya. Suruh dia ngulangin ya. Itu caranya. Kemampuan penilaian ya. Ini bisa teman-teman baca ya. Nih, contohnya ya, gangguan kemampuan penilaian ringan ya. Suruh pasiennya itu mengambil keputusan. Misalnya kita kasih option ya. Ketika mandi ya, ketika melakukan aktivitas ya,
kliennya itu mau mandi apa makan dulu? Ya. Pak, Bu, mau mandi dulu apa makan dulu? Dia bingung. Ya, saya makan dulu deh. Kalau dia bisa ngambil keputusan dan bisa ngejelasin, karena kayaknya bla 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 bla. Ya. Berarti gangguan kemampuannya ringan ya kategorinya. Tapi kalau dikasih option, ya dia nggak mampu memutuskan, apalagi nggak mampu menjelaskan dan sebagainya, itu udah bermakna. Ya. Atau mampu memilih tapi nggak bisa ngejelasin, ya itu udah bermakna. Ya, mengingkari penyakit yang diderita. Saya sehat kok, saya nggak sakit, tapi kenapa dibawa ke sini? Saya kemarin di ini Tamrin misalnya ya, lagi nyanyi-nyanyi, tiba-tiba ada orang bawa mobil, bawa saya ke sini. Kenapa ya? Saya nggak ada sakit kok. Ya, menyalahkan hal-hal di luar dirinya. Ya, ini karena ini nih, saya jadi di sini. Padahal saya harusnya bla bla bla, gitu ya. Untuk mendapatkan data ini, teman-teman bisa lakukan dengan wawancara ya. Persiapan pulang, persiapan makan, sampai dengan kegiatan apa yang akan dilakukan di rumah. Ya, ingat ya, ketika pasien pulang, melakukan kegiatan aktivitas-aktivitas di rumah, libatkan klien. Misal ya, kegiatan di luar rumah. Ya, ternyata kita butuh garam. Ya, garam belinya di warung. Minta kliennya itu untuk beli garam di warung. Mas, minta tolong dong beli garam di warung, ya ini uangnya. Ya, itu akan meningkatkan kepercayaan dirinya, meningkatkan bahwa saya ini dihargai loh di rumah ini, gitu ya. Saya masih ada fungsi gunanya loh di rumah ini, gitu ya. Termasuk dengan penggunaan obat-obatan, libatkan klien. Yuk kita minum obat. Kita hafalin ini obat pagi, ini obat siang, obat malam. Ya, memilih pakaian juga libatkan klien, gitu ya. Jangan jangan otoriter, gitu ya. Kita yang milih. Pokoknya kamu pakai ini. Jangan, ya. Nih, rentang mekanisme coping yang tadi saya bilang adaptif dan maladaptif, ya. Kalau udah ini, gitu, minum alkohol, reaksi lambat berlebihan, bekerja berlebihan, menghindar, mencederai diri sendiri apalagi, ya itu sudah berisiko mengalami gangguan jiwa. Namun kalau ada stresor, dia ada aktivitas ya pengalih, misalnya berbicara dengan orang lain, curhat ya maksudnya ya, relaksasi, misalnya ngedengerin musik, itu masih adaptif gitu ya. Nah teman-teman, kan diagnosis keperawatan itu ada yang aktual, risiko, dan wellness kan ya. Nah, kalau data-data yang ditampilkan adalah data-data ideal, data-data yang bagus-bagus semua, yang memang seharusnya ya, teman-teman hanya perlu mengeliminasi pilihan jawaban yang dia itu aktual dan risiko. Pilihlah jawaban kalau uji kompetensi ini ya, jawaban yang wellness. Ciri dari rumusan masalah keperawatan yang wellness adalah persiapan bla bla, persiapan meningkatkan bla 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 bla. Ya. Selalu ada kata persiapan. Ya. Kalau risiko, diagnosis risiko ada perilaku beresiko yang dilakukan baik oleh klien maupun oleh keluarga. Contoh, ya, yang beresiko menimbulkan masalah kesehatan, contohnya kalau data di sini minum alkohol, ya beresiko misalnya masalah fisik, ya beban kerja dari liver meningkat, gitu misalnya karena harus detox, ya. Akhirnya kalau ini tidak segera di maintain dengan baik, gitu, beresiko mengalami, oh misalnya hepatitis, oh misalnya pembesaran hati, ya dan sebagainya. Ada
data tentang perilaku-perilaku yang beresiko, ya, baik perilaku klien maupun perilaku keluarga, ya. Ciri khasnya adalah risiko bla 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 bla. Ya. Kalau diagnosis aktual itu semua datanya maladaptif, semua datanya itu tentang sudah jelas nyata ini masalah, ya. Ini masalah psikososial dan lingkungan. Ini teman-teman hanya checklist aja sesuai dengan kondisi data yang teman-teman nampak atau teman-teman dapatkan saat itu. Misalnya ya, kalau ada masalah dengan perumahan, teman-teman centang di sini, ya. Namun teman-teman deskripsikan masalah perumahan yang di sini ini apa data spesifiknya. Itu intinya ya. Teman-teman jabarkan di sini, di bagian sini. Saya sedih kalau mahasiswa kotak kecil begini nggak ada inisiatif ngebesarin gitu. Kan tinggal enter-enter aja ya. Diperbesar gitu ya. Jangan sampai tulisannya kecil-kecil ya. Tulisannya kecil-kecil akhirnya nggak kebaca sama pembimbingnya ya. Saya paling malas baca tulisan kecil karena saya minus, teman-teman. Kalau saya buka kacamata terus baca itu sakit sekali mata saya ya. Itu pakai kacamata begitu, apalagi kalau baca nggak pakai kacamata lebih sakit lagi ya. Lalu ada nggak pengetahuan yang kurang? Kalau ada, di bagian mana gitu ya? Oh, keluarganya belum tahu tentang penyakit jiwa, centang. Oh, keluarganya belum tahu tentang obat-obatan, centang. Sehingga nanti ini kaitannya dengan edukasi yang diberikan. Ya. Apa yang dibutuhkan oleh keluarga? Di bagian mana sih? Gitu. Ya. Sorry. Semoga suara saya muncul ya, teman-teman. Jangan sampai saya cuap-cuap sendiri, tapi suaranya nggak kedengeran. Ya, sedih banget. Saya harus ulang recording. Ya, semoga nampak ya. Oke, kita spesifikkan ke defisit perawatan diri. Ingat, ketika teman-teman menegakkan diagnosis, teman-teman perlu mengoperasionalkan diagnosis tersebut. Ya, baca definisi operasionalnya. Kalau defisit perawatan diri, yaitu sikap tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan dirinya, mulai dari kebersihan, eliminasi, berpakaian, termasuk dengan kebersihan lingkungannya ya teman-teman. Ya. Makanya kalau defisit perawatan diri, ya salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah membersihkan lingkungan, tempat tidur misalnya, ya, kamar misalnya ya. Penyebabnya bisa karena kelemahan, bisa karena penurunan motivasi, ya, kemunduran kemampuan atau gangguan psikologis dan kendala lingkungan, ya. Kendala lingkungan misalnya hujan, mau nyapu nggak bisa, gitu ya. Terus tampias dan lain sebagainya, kendala-kendala yang sehingga dia nggak bisa merawat diri, gitu ya. Tanda dan gejala, ya, mayor ini pasti ada, harus ada kalau mau negakin diagnosis. Secara subjektif dia menolak melakukan perawatan diri, menyampaikan ketidakinginan melakukan perawatan diri sampai dengan menyatakan nggak tahu cara merawat diri. Aduh, saya nggak tahu. Dia pasti hanya begini. Nggak tahu, sus. Ya. Secara objektif, ya bisa teman-teman lihat lah ya. Ada beberapa klien kukunya hitam, panjang. Ya kalau kukunya hitam, berarti nanti perawatan diri yang kita ajarkan ke klien adalah kebersihan kuku. Ya, ada yang kalau di jalanan, kalau saya lihat media sosial ya teman-teman, ada yang rambutnya gimbal, panjang banget, lengket banget ya, terus digunting sama dinas sosial, tuh ya, ada. Giginya kuning misalnya, ada. Pakaiannya berlapis-lapis, ya robek-robek, kotor, ada. Ya,
Lalu beberapa pasien yang saya temukan ketika saya masuk ke ruang perawatannya tercium bau khas, bau pesing, ya, karena BAK-nya sembarangan, BAB-nya juga ada yang sembarangan, ya. Itu nanti harus kita ajarkan bagaimana BAB dan BAK yang baik, ya. Lingkungan tempat tinggal yang kotor dan tidak rapi. Nih, data minor ya secara subjektif bisa aja nggak ada, ya bisa ada bisa tidak ya. Tapi secara objektif teman-teman bisa lihat turunan dari data-data mayor, ya. Misalnya ketidakmampuan menyiapkan perlengkapan mandi, ya. Dia tadi kan nyatakan nggak tahu cara membersihkan diri. Ternyata dia nggak mampu juga untuk menyiapkan perlengkapan mandi. Apa aja ya perlengkapan mandi, dia nggak bisa. Ketidakmampuan melepas dan mengenakan pakaian. Teman-teman ajarkan nanti, ya. Makanya kalau asuhan keperawatan ini kan diagnosisnya ditegakkan berdasarkan respon kan, ya, berdasarkan respon klien ya terhadap kondisi medis yang diderita, ya, sehingga teman-teman yang teman-teman atasi sebetulnya adalah kausnya, ya, eh, apa ya, atasi dari akarnya sehingga dia nggak numbuh-numbuh lagi, nggak ada muncul lagi masalahnya, ya. Ketidakmampuan mengambil makanan dan minuman sendiri, ketidakmampuan menggunakan toilet, ya misalnya tadi kencing sembarangan, itu ada. Ada juga yang dia itu kencing nggak di toilet, tapi di tempat umum, ada, ya. Dan banyak kasus-kasus yang bisa kita temui ya. Diagnosis medis terkait psikotik, skizofrenia, gangguan fungsi kognitif, sampai dengan gangguan muskuloskeletal ya. Kalau kaitannya dengan misalnya ya nggak mampu pegang apa, pegang ini ya. Tujuan asuhan perawatan ya, ingat ya yang saya sampaikan minggu lalu, menentukan tujuan asuhan perawatan meliputi 3 aspek. Harus ada aspek kognitif, psikomotor atau keterampilan, dan afektif atau sikap. Ya, ini harus teman-teman tampilkan nanti di rencana asuhan keperawatan. Ya, rencana asuhan keperawatan ini kan harus smart kan ya, harus spesifik ya. Siapa klien yang kita tangani, ya. Kemudian measurable, harus jelas dan terukur, ya. Baseline data sebelum pada saat saya kaji seperti ini kondisi pasien, setelah saya lakukan intervensi keperawatan, cita-citanya saya seperti ini. Itu yang harus dimunculkan di tujuan dan kriteria hasil. Sehingga nanti evaluasi hanya mengukur cita-cita saya ini tercapai apa enggak ya. Ya. Kognitif menjelaskan perawatan diri, mengidentifikasi masalah keperawatan yang dialami, mengetahui cara ya. Kognitif pengetahuan, psikomotor itu kaitannya keterampilan, bisa nggak dia melakukan kebersihan diri, bisa nggak dia nyikat gigi yang baik dan benar, bisa nggak dia berpakaian dan berdandan, ya, sampai dengan menciptakan lingkungan rumah yang bersih dan aman. Sikap ya, ngerasa nyaman dengan perawatan diri, merasakan manfaat dari merawat diri, mempertahankan perawatan diri dilakukan secara kontinu, ya. Tindakan pada klien, ya. Nah, tindakan ini kan dilakukan dari awal ya, dari tahap pengkajian, diagnosis sampai dengan intervensi dan implementasi. Pada tahap pengkajian, teman-teman harus kaji tanda dan gejala defisit perawatan diri serta penyebabnya. Diagnosis, jelaskan ya proses terjadinya masalah ya, masalah perawatan diri ya spesifiknya ya. Tindakan perawatannya ya, yang pertama melatih kebersihan diri. Nah, ini kan banyak ya, mandi, keramas, sikat gigi, berpakaian, berhias dan lain sebagainya ya. Kalau sekiranya ini tidak bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan, ini bisa dibagi menjadi beberapa kali pertemuan. Misalnya ya,
teman-teman melatih cara mandi yang baik dan benar 1 kali pertemuan. Pertemuan berikutnya melatih cara berkeramas. Bisa aja seperti itu, ya. Karena kembali tadi, pasiennya gampang bosan, ya. Jangan sampai teman-teman udah cuap-cuap panjang kali lebar tapi nggak ada yang diterima, gitu ya. Yang pertama mandi. Ini ya kegiatannya ya. Gunanya mandi apa, gitu ya. Sampai dengan teman-teman memasukkan mandi ini ke jadwal kegiatan hariannya yang dilakukan secara rutin. Kan nanti pada saat fase terminasi kan ada ya. Bagaimana kalau kita masukkan kegiatan ini dalam kegiatan rutin Bapak misalnya. Jadi fase terminasi itu ada. Nah, kalau misalkan pasiennya itu sudah kita latih tapi belum bisa melakukannya secara mandiri, kita bantu ya. Intinya bantu sampai klien bisa mandiri ya. Itu tujuannya adalah kita bisa melihat pasiennya ini mandiri, mandi sama. Oh ya, dalam setiap kegiatan ini jangan lupa berikan pujian. Bapak sudah bisa melakukan kegiatan ini. Bapak hebat, ya. Bapak oke. Bapak keren, ya. Berikan pujian, ya. Keramas dan lain sebagainya. Nanti teman-teman baca ya kegiatan ini. Sengaja saya detailkan supaya ini menjadi bahannya teman-teman pada saat nanti teman-teman profesi, ya. Dan jangan pernah berpikir untuk tidak lanjut profesi. Pendidikan profesi nurse itu terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, tahapan akademik yang sekarang teman-teman jalani ya untuk mendapatkan gelar sarjana keperawatan. Ya. Teman-teman lulus sarjana keperawatan belum bisa disebut sebagai nurse ya kalau belum lanjut setahun lagi. Ya, melanjutkan ke profesi nurse ya. Teman-teman akan bisa dapat ngurus STR, dapat sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan membuat SIP untuk upgrade ya jenjang pendidikan itu kalau sudah lulus S1 plus nurse dan lulus uji kompetensi. Ya. Nah, ini bekalnya teman-teman. Saya sengaja nulisnya detail banget untuk teman-teman ya. Supaya teman-teman nanti pada saat profesi tinggal kopas aja ya, misalnya kegiatan ini diskusikan bla bla bla, kopas aja ya. Melatih makan dan minum gitu ya. Latih cara makan dan minum yang baik gitu ya. Cuci tangan, berdoa, makan di meja makan. Ya, ada beberapa keluarga nih yang makannya pisah-pisah, di sana bapak, di sana ibu, di sana anak. Aduh, ya. Nah, di sini teman-teman ajarkan bagaimana cara makan dan minum yang baik. Latih BAB dan BAK. Teman-teman yakin deh, kalau masuk ke ruang perawatan pasien dengan gangguan jiwa, akan selalu tercium bau-bau tidak sedap. Ya, bau pesing lah, ya, bau pup lah, gitu ya. Karena memang hal ini perlu dilatih kembali, gitu ya. Jadi seperti muncul perilaku-perilaku ketika seperti mereka itu masih anak-anak, gitu ya. BAB sendiri, BAB di mana-mana, kececeran, ya kencing dan sebagainya. Dan kadang-kadang itu nggak mereka sadari. Ya. Tugasnya teman-teman lah membuat mereka menyadari, oh BAB harusnya di WC, ya. Tugasnya teman-teman. Nah tadi kan ada tindakan pada klien, ada juga tindakan pada keluarga. Ingat ya kalau keperawatan jiwa itu intervensi keperawatan tidak hanya dilakukan pada klien saja, tapi juga dilakukan pada keluarga, ya, supaya keluarganya mandiri, mandiri merawat klien, merawat anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa.
proses penyakit harus teman-teman sampaikan. Berikan edukasi pada keluarga, ya. Berikan edukasi pada keluarga bagaimana cara menilai tanda dan gejala gangguan jiwa, ya. Libatkan seluruh anggota keluarga dalam merawat klien. Gak bisa hanya satu. Kamu tugasnya ngerawat ini capek, dia nanti gangguan jiwa juga beresiko. Karena stresor buat dia. Jadi libatkan seluruh anggota keluarga, sama-sama yuk kita rawat. Ya. Saya ini pernah jadi caregiver untuk pasien gangguan jiwa, teman-teman. Dan puji Tuhan, klien yang saya rawat ini sudah kembali seperti nggak ada masalah gangguan jiwa sama sekali. Ya, syaratnya satu, rutin minum obat, ya. Obatnya jangan pernah atur dosis sesuka-sukanya. Yang boleh mengatur dosis obat untuk pasien gangguan jiwa hanya dokter spesialis jiwa. Karena kaitannya dengan medis, kaitannya dengan pengobatan. Jadi di masyarakat tolong teman-teman edukasi, ya. Jangan sampai ada ya anggota keluarga yang merasa kliennya sudah baikan gitu ya, sudah bagus gitu ya, terus dikurangin dosisnya yang harusnya tadi 2 kali sehari jadi 1 kali sehari. Jangan. Lebih baik diskusikan dengan dokter spesialis jiwa, ya. Nanti dokter yang menilai, ya. Ini terjadi di masyarakat, ya. Dan tugas kita adalah mengedukasi orang-orang yang seperti ini, ya. Saya jujur agak sulit mengedukasi keluarga sendiri, ya. Punya tantangan tersendiri ketika mengedukasi keluarga sendiri, ya. Saya tegas mengatakan bahwa obat pasien gangguan jiwa tidak boleh suka-suka kita atur, suka-suka Bapak atur, itu nggak boleh, ya. Lebih baik Bapak pergi ke uh, profesional kesehatan atau ke dokter yang merawat, berdiskusi, apakah boleh dosisnya dikurangi. Yang bilang boleh itu dokter yang merawat, ya, berdasarkan hasil penilaian secara medis, ya. Tindakan pada kelompok klien yang kondisinya sama, sesi 1, ya, targetnya adalah kelompok klien ini mampu mengenal defisit perawatan diri. Sesi 2, kelompok klien ini mampu melakukan perawatan diri sampai dengan melakukan BAB dan BAK dengan cara yang benar, ya. TAK, ya, terapi aktivitas kelompok, ya. Misalnya 10 orang di meja bundar gitu, ya. Ya boleh teknisnya teman-teman atur dari perkenalan dulu dan lain sebagainya, nanti oper bola dan lain sebagainya. Itu kita yang atur, ya, kita yang atur. Ada tindakan kolaborasi dengan dokter, ya, kaitannya dengan obat-obatan, terkait dengan komunikasi yang sifatnya adalah kolaborasi ISBAR dan TBAK. Kemudian tugasnya kita juga adalah mengobservasi manfaat dan efek samping obat, ya, karena obat-obat untuk gangguan jiwa, ya, untuk masalah sakit jiwa, ya, itu biasanya ada efek samping, ya, ada efek samping, entah itu batasannya adalah ringan, sedang atau berat, ya. Itu kita observasi dan sampaikan ke dokter DPJP-nya, dok, ya, dari hasil observasi yang saya dapatkan seperti ini. Tulis, ya, semuanya harus terdokumentasi, ya, di CPPT. Nah, oh ya, satu lagi yang perlu saya tekankan, ketika teman-teman melakukan kajian pada pasien gangguan jiwa, jangan dulu ngelihat rekam medis.
bukan first step, jangan lihat rekam medis dulu, langsung datang gitu ya. Oh, ini pasien ini ya identitasnya bla 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 bla, saya mau kaji. Langsung kaji gitu ya. Lalu hasil pengkajiannya teman-teman bolehlah kok validasi, konfirmasi dengan melihat rekam medis. Artinya kaji dulu ya. Kaji dulu baru apa namanya? Lihat rekam medis. Benar nggak ya yang saya uh, amati, yang saya observasi, yang saya nilai, ya benar nggak yang disampaikan oleh klien, ya. Dan nggak cukup hanya sekali, ya. Pasien ngomong sekali, teman-teman nilai sebagai benar, itu nggak boleh, ya. Karena akan berpotensi berubah-ubah, ya. Apa yang disampaikan sekarang, ketika datang lagi berubah nih, ya sehingga ngobrolnya harus sering memang, ya, sehingga kita bisa menilai secara objektif yang mana sih yang data yang benar, ya. Jadi jangan asal percaya hanya satu kali pengkajian, ya. Pada saat di chat planning, teman-teman jelaskan rencana persiapan pasca rawat ngapain di rumah, keluarganya ngapain, kliennya ngapain, RTL termasuk kontrol ya, rujukan ke fasilitas kesehatan. Evaluasi, harapannya kita ada penurunan tanda gejala defisit perawatan diri. Ingat ya, harus jelas, harus terukur dari skala berapa ke skala berapa. Makanya tadi pada saat saya kaji, kondisi pasien ada di sini posisinya, ada skala 3. Setelah saya intervensi keperawatan, cita-cita saya ada di 5. Nah, dievaluasi, teman-teman hanya mengevaluasi cita-cita, benar nggak dari 3 penurunan tanda gejala defisit perawatan diri dari 3 ke 5. Ya, peningkatan kemampuan klien melakukan perawatan diri, peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat klien. Ya, RTL ya, rujuk klien dan keluarga ke fasilitas praktik mandiri. Ya sekarang banyak ya praktik mandiri perawat. Cuma untuk kasus-kasus klien dengan gangguan jiwa ya, rujukannya ke spesialis ya. Jangan ke general nurses karena ada batasan kewenangan. Ya. Rujuk itu ke dari nurse misalnya ke nurse spesialis. Ya. Jauh ini ada perawat vokasi, perawat nurse, dan nurse spesialis. Ya, levelnya sampai level 8 kalau KKN-nya ya. Rujuk klien ke case manager sampai dengan uh, kelompok suap bantu dan kader kesehatan. Ingat ya di masyarakat ada kader kesehatan jiwa. Ya, ini strategi pelaksanaan komunikasi. Ini bisa teman-teman baca. Sengaja saya cropping dan saya tempelin di sini biar nanti pada saat teman-teman profesi, teman-teman nggak tinggal buka PPT saya, gitu ya. Yang jelas setiap fase harus ada. Fase orientasi selalu ada salam terapeutik, evaluasi validasi, dan kontrak. Fase kerja kaitannya dengan tahapan asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian sampai dengan pelaksanaan. Ya. Lalu fase terminasi ya. Sorry. Oh ini belum ada terminasi karena kekeluarganya. Terminasinya ada di yang ini, nih di lanjutan ini. Oke, selanjutnya ada strategi pelaksanaan dengan klien, gitu ya. Sama tahapannya sama, cuma topiknya yang berbeda, ya. Nih di terminasi ada evaluasi subjektif dan objektif, rencana tindak lanjut, klien, dan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut klien ini maksudnya yang harus dilakukan klien, gitu ya. Misalnya, yuk kita masukkan jadwal latihan ini ke dalam jadwal kegiatan Bapak, ya. Artinya, yang sudah diinput dalam jadwal ini harus dilakukan oleh klien, even kita nggak ada di ruangan tersebut, ya. Rencana tindak lanjut perawat adalah apa yang dikerjakan oleh perawat. Lalu
Salam ya, semoga cepat sembuh. Ini kaitannya dengan tugas kesehatan keluarga ya, mulai dari keluarga mampu mengenal masalah kesehatan, keluarga mampu memutuskan masalah, keluarga mampu merawat, keluarga mampu memodifikasi lingkungan, sampai dengan keluarga mampu memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan. Kaitannya dengan kesehatan jiwa di keluarga, ya. Nih, pasti terminasi pada keluarga. Oke, teman-teman, materi asuhan keperawatan sebenarnya urutannya sama ya dengan uh, area keperawatan lain, gitu ya, sama, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Hanya saja strategi yang berbeda ya, sasaran kita karena pasien gangguan jiwa, jadi strateginya yang perlu diatur, gitu ya, sesuai dengan kondisi klien, ya. Baik, teman-teman, nanti materi ini akan saya share melalui YouTube. Link YouTube akan saya share ke Sipen, termasuk materi PPT ini akan saya share melalui Sipen ya. Saya harap teman-teman bisa baca PPT-nya sambil menyimak materi yang saya sampaikan lewat YouTube. Ingat teman-teman, semuanya harus menyimak materi. Jangan sampai teman-teman hanya buka YouTube gitu ya, tapi nggak menyimak, hanya terekod nama teman-teman. Jangan ya, jangan menipu diri sendiri. Ingat teman-teman, harus ada beda ya. Sebelum teman-teman menempuh pendidikan S1 nurse dengan setelah teman-teman melakukan menempuh pendidikan S1 nurse, harus ada beda. Perawat vokasi dan perawat profesi nurse itu beda, secara leveling beda gitu ya, secara kewenangan beda ya. Nanti teman-teman keteteran sendiri ya, keteteran sendiri ketika teman-teman melakukan asuhan perawatan, nggak tahu kok batasan kewenangannya karena teman-teman nggak pernah menyimak. Jangan ya, tetap menyimak ya, dimanapun dan kapanpun karena materinya ada di YouTube ya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, selamat melanjutkan kegiatan kita masing-masing.